Jadi saya ada tambahan kuliah di UGM yang itu pun saya ringkas juga. Jadi terpaksa tadi bentrok mendesak sedikit. Ya, untuk pertemuan pertama ini masih pendahuluan lah. Pendahuluan itu ya pengenalan, mengenal mata kuliah ini, ruang lingkupnya apa saja, kemudian agenda kegiatan yang nanti kalian perlu siapkan apa saja. Ini sebagai pendahuluan atau pengantar itu sifatnya hal-hal yang bersifat teknis dan agenda kegiatan dulu aja untuk hari ini. Ya. Untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, ini gabungan 3 prodi ya. Oke. 27, 27 dan 30. Totalnya ini sekitar 80 lebih dikit, 84 total. Ya. Ya, untuk mengenal secara garis besar dulu saja dan kegiatan apa saja ini. Sambil saya akan tayangkan dulu ya silabusnya, ruang lingkup kuliah ini. Ya. Tapi ada satu hal di antara agenda yang perlu kalian siapkan, terutama ini menyangkut pembagian kelompok. Nanti ada agenda kegiatan yang kalian persiapkan secara berkelompok. Jadi nanti perlu kalian membentuk kelompok. Kalau saya melihat jumlah ya ini ada 3 prodi, ya 27, 27, 30. Ya silahkan nanti dibuat kelompok ini masing-masing berapa ini? Masing-masing dibagi 4 ya. Silahkan kalian bagi sendiri. Jadi Elin silahkan jadikan 4 kelompok. Ya, ada Elin kelompok 1, Elin kelompok 2, Elin kelompok 3, dan Elin kelompok 4. Begitu pula Elmek, begitu pula TKN. Jadi, silahkan nanti bagi sendiri. Jadi ini ada 4 kali 3 berarti 12 kelompok. Ya. Ini ada tugas yang sifatnya kelompok. Saya sambil buka file apa saja pokok bahasan yang perlu kalian siapkan untuk nanti dalam agenda kuliah. Ya, 1 semester ke depan ini kita akan bertemu. Ya, pedoman saya kira ini sudah standar. 1 semester kita ketemu dalam 14 pertemuan, ya, 14 pertemuan. Jadi 14 pekan. Ya, saya kira di berbagai kampus itu standar. Di UGM ya sama ini standar.
Meskipun juga ada yang mungkin cuma 12, tapi standar ini 14. Di Poltek Nuklir pun juga ini kita rancang, kita kuliah dalam 14 pertemuan, 14 pekan. Ya. Dan nanti ada agenda yang juga standar, ini ada 2 tahap, 2 etape, 14 dibagi 2. Sampai pertemuan ke-7 nanti diselingi oleh ujian tengah semester. Dan ini di Poltek ini pun sejak dulu masih STTN juga, yaitu format yang stabil, seperti itu. Kemudian nanti setelah UTS ya, masuk kuliah lagi pekan ke-8 sampai ke-14. Kemudian nanti ya ditutup dengan ujian akhir semester. Ya. Gitu. Bentar, Pak. Cari filenya bentar. Bentar, ini ada filenya malah ketukar nih, bentar. Belum ketemu. Tak buka. Bentar. Bentar ya, bentar. Taruh mana? Bentar.
Sudah kelihatan belum? Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, makasih. Nah. Ya, ini mengenal dulu garis besar pokok-pokok bahasan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Ini rencana pembelajaran 1 semester. Nah, ini di atas ada nama rumpun ya. Mata kuliah wajib kurikulum, disingkat MKWK. Ini penamaan nomenklatur yang belum lama ini, baru akhir tahun yang lalu dari Kementerian Kemendikbud ya. Jadi istilah mata kuliah wajib kurikulum itu rumpun, rumpun mata kuliah. Sebelumnya dulu disebut dengan MKWU. Dulu. Ini baru belakangan, 2021 akhir. Sebelumnya itu MKWU, mata kuliah wajib umum. Terus berapa puluh tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu dulu disebut MPK, rumpun mata kuliah MPK. Apa itu? M mata kuliah, P pengembangan, K kepribadian. Itu mencakup 4 mata kuliah. Salah satunya ya pendidikan kewarganegaraan. Ini ada 4 mata kuliah ini. Jadi MKWK, mata kuliah wajib kurikulum itu terdiri dari 1 pendidikan agama, 2 pendidikan Pancasila, 3 pendidikan kewarganegaraan, 4 bahasa Indonesia. Ini satu rumpun yang ini menjadi kurikulum wajib, maka disebut tadi ya MKWK, mata kuliah ya, wajib kurikulum se-Indonesia. Ya. Dan bahkan itu kan menjadi wajib sejak sekolah dasar ya, sampai perguruan tinggi se-Indonesia. Kalau sebagai mata kuliah ya memang khusus di perguruan tinggi. Ini ada 4 mata kuliah. Ini dari segi aturan formal yang berlaku dari kebijakan Kementerian Mendikbud ya, termasuk tadi penamaan rumpun itu ada perubahan sedikit. Ya 4 mata kuliah ini ya semua perguruan tinggi harus ditawarkan dan wajib diambil oleh para mahasiswa. Dan 4 mata kuliah itu memang ini fokusnya itu kan punya misi bagaimana membentuk kepribadian. Dulu pernah disebut dengan istilah mata kuliah pengembangan kepribadian itu ya tidak salah, itu karakter. Baik itu pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia itu kan memang fokus utamanya itu tidak sekedar tahu, tidak sekedar paham secara kognitif, tapi juga harus membentuk sikap dan perilaku. Karakter itu harus diwujudkan dalam sikap perilaku sehari-hari. Jadi targetnya itu jangka panjang. Ya. Jadi tidak hanya diketahui saja, tidak hanya dipahami saja, tapi juga diamalkan. Dan semua itu terutama dalam konteks kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Dan mata kuliah seperti ini juga tidak hanya di Indonesia ya. Saya kira setiap negara itu juga punya unsur kurikulum wajib secara nasional. Dari sekolah dasar, ya, elementary, sampai di tingkat perguruan tinggi, setiap negara mesti punya.
Ya, tentu substansi, konten, dan isinya ya sesuai dengan kepentingan negara masing-masing. Tapi juga beberapa hampir sama. Misalnya perlu dikenalkan, diajarkan tentang konstitusi gitu, negara masing-masing itu kepada para generasi mudanya. Ini sama. Bagaimana hidup yang rukun, penuh perdamaian, dan seterusnya. Itu kan misi arah seperti itu, saya kira semua negara ya hampir sama. Nah, untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, seperti dalam alinea ini kita bisa tangkap secara singkat ya, bahwa mata kuliah secara keseluruhan ini bukan juga di sini. Nah, ini tujuannya adalah pengembangan kemampuan, kemandirian, tanggung jawab para mahasiswa dengan mendekatkan materi pembelajaran pada permasalahan kehidupan dan lingkungan, baik nasional maupun internasional. Nah, ini targetnya, arahnya itu nanti juga mari kita ikuti dan diskusikan bersama ini. Dengan mata kuliah ini kita perlu punya ya peduli ya, kepedulian pada persoalan-persoalan ya nasional jelas, tapi juga persoalan internasional. Karena itu juga kalau kita nggak peduli pada persoalan internasional itu nanti juga kita nggak tahu ada apa pengaruh imbasnya, nanti bisa terkaget-kaget. Maka kalau ada masalah-masalah, kalau di dalam negeri jelas itu urusan kita harus peduli. Tapi juga masalah-masalah di negara-negara lain yang itu punya hubungan pengaruh dengan Indonesia. Nah, sesuai dengan kemajuan teknologi ya ini nanti kita juga akan silakan nanti juga kalian bisa kembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Baik beberapa informasi terkait dengan problem-problem yang muncul belakangan ini, kita bisa mengikuti ya informasi itu secara cepat ya, karena sudah ada teknologi digital, media-media digital juga sudah banyak. Ibaratnya sekarang itu kan kita duduk di rumah itu masing-masing dengan mencet gadget kita masing-masing, kita sudah semacam langsung terbuka jendela dunia. Informasi macam-macam cepat. Ya, sebelum ada teknologi digital seperti ini, media-media ketika belum ada media digital, media yang ada itu cetak, ya, surat kabar dan macam-macam. Wah, itu kalau kita butuh informasi, kalau nggak pegang surat kabar, tidak pegang koran, harus cari itu bisa pinjam, bisa mungkin numpang baca di tempat mana gitu, pinjam tetangga atau lihat di balai desa atau bahkan beli atau berlangganan kan. Nah, sekarang itu tanpa itu pun kita sudah bisa membuka jendela dunia. Mata kuliah ini dirancang dengan model pembelajaran yang berbasis proses, kemudian juga ada tujuan, kemudian manfaatnya apa. Juga kita kembangkan kajian kritis dan inovatif. Nah, ini ada informasi penting. Silahkan kalian untuk mata kuliah ini segera saja mendapatkan e-book secara free. Silahkan nanti kalian bisa browsing sendiri, kemudian unduh, ya, mendownload sendiri. Ya, ini buku ajar ya untuk mata kuliah ini ya pendidikan kewarganegaraan.
untuk perguruan tinggi. Itu sudah disediakan dalam bentuk e-book oleh kementerian ya. Dalam ini buku yang dulu diterbitkan oleh Kementerian Ristek Dikti tahun 2016 ya. Itu kita tahun 2016. Jadi, silahkan segera kalian nanti dapatkan dan untuk bisa kalian jadikan sumber referensi utama ya, dan nanti Anda bisa perkaya dari situ ya. E-book dari kementerian ini tersedia untuk tadi ya seluruh rumpun mata kuliah. Jadi dalam bentuk e-book itu pendidikan agama sudah tersedia, itu gratis, bisa di-download. Ya, pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Katolik, pendidikan agama Hindu, pendidikan agama Buddha, satu lagi ya, pendidikan agama Konghucu. Ya, betul ya, lengkap. 6 ya. Tersedia semua ini. Kemudian untuk pendidikan Pancasila juga ada, juga saya sampaikan di kelas pendidikan Pancasila juga sudah saya infokan untuk segera mengunduh e-book secara free. Nah ini kalian juga gitu. Jadi pendidikan kewarganegaraan juga ada, bahasa Indonesia juga sudah ada. Ini. Apa tujuan mata kuliah ini? Nah ini secara spesial untuk pendidikan kewarganegaraan. Ya. Ini tujuannya ada A, B, C, D, E. Ya. Ini khusus untuk mata kuliah ini. Pertama adalah ya ini tadi pemahaman. Maka tadi buku referensi e-book itu segera saja kalian untuk jadikan modal pembekalan. Yang kedua, memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Nah, ini sudah menyangkut pembentukan sikap kesadaran. Ya, kesadaran itu sumbernya kan pada sikap mental kepribadian. Ya, tentu juga dengan pemahaman rasio itu. Tapi ini juga lebih menyentuh pada sikap mental. Ya. Nah, untuk kemampuan pemahaman, ini perlukan para mahasiswa adalah berpikir kritis ketika menghadapi masalah-masalah bangsa dan masyarakat. Nah, jadi kalian dituntut untuk punya kepedulian terhadap masalah-masalah yang muncul di sekeliling kita. Dan ketika kita menemui ada masalah, ya kita diminta kontribusinya, jadi dengan berpikir kritis. Nah, silakan kalian perlu mengasah ya critical thinking, ya critical thinking. Tahun berapa ya itu? Tahun 2020 saya pernah webinar dengan kalian atau kakak kelas kalian. Terus di STTN itu dengan tema mengasah critical thinking itu bagaimana agar kita punya daya pikir yang kritis itu ada kiat-kiatnya. Kemudian memberikan pemikiran solutif. Nah ini kayak siapa itu yang viral itu di video pendeknya itu. Orang jadi orang tuh yang solutif. Nah, kalian juga gitu. Jadi memberi kontribusi usulan pemecahan masalah itu memang betul-betul solutif. Ada masalah, kita renungkan, kita pertimbangkan, kita analisis, kemudian kita beri jalan keluar. Jangan malah ada masalah dipecah-pecah, masalahnya satu malah jadi masalahnya banyak. Jangan. Ada masalah, ada satu masalah,
sebelum itu menjadi banyak masalah segera diselesaikan secepatnya, kan begitu. Dan itu kalian semuanya itu diharapkan seperti itu. Dan itu saya kira termasuk salah satu kriteria ini ya, the good citizen kan begitu. Jadi ini bisa memberikan pemikiran solutif dan kreatif dalam penyelesaian masalah bangsa dan masyarakat. Kemudian satu lagi untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah bagaimana nanti setiap mahasiswa untuk seterusnya bahkan setelah lulus pun berperilaku mulia. Perilakunya, tingkah lakunya itu selalu mulia dan konkret ya, nyata. Dibuktikan betul. Dan itu akan mengarah pada pelaksanaan bela negara. Kalau setiap warga negara itu membentuk dirinya menjadi good citizen, apalagi the best citizen, lebih baik, maka pasti akan bisa ini mempertahankan bahkan mengembangkan negara ke arah lebih baik. Bela negara kan, membela negara itu bisa tetap eksis, tapi juga berkembang ke arah yang lebih baik, tidak stagnan. Apalagi jangan sampai malah memperburuk negara. Sekarang kita beralih ke agenda beberapa kegiatan yang kalian perlu persiapkan. Ya, ini mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini nanti ada tugas individu, ada tugas kelompok. Ya, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Ada 14 pertemuan, ya ini hari pertama kita hanya untuk pengantar ya. Nanti pembahasan, diskusi, sharing tentang pokok bahasan nanti mulai pekan depan. Selama 12 pertemuan. Ya. Nah, ada tugas kelompok. Ya. Apa wujud tugas kelompok itu? Nah, tugas kelompok itu adalah satu, menyiapkan dan tampil presentasi. Tentang apa? Hasil analisis problem dan solusinya. Ya, kalau ini saya beri catatan, nanti bisa dimulai setelah UTS. Kalau ini terbagi dalam 12 kelompok, ya nanti perlu, kan ada, kalau dua kelompok nanti setelah UTS tampil ya, maka selama 6 pertemuan kelar semuanya bisa tampil. Nah, nanti pertemuan terakhir yang ke-14 atau pertemuan yang ke-7 di tahap kedua nanti untuk review persiapan pembahasan tentang ujian akhir, dan juga ada tugas kelompok yang ini saya beri nama Citizenship Project. Ini. Apa itu Citizenship Project? Nah, ini adalah tambahan tugas kelompok yang terkait dengan materi presentasi itu. Nanti, ya. Itu silakan nanti kalian rancang, bisa dalam bentuk diringkes dalam bentuk poster, atau kalau ingin kreasi bagus lagi bisa dalam bentuk video pendek, silakan.
nanti yang memerankan anggota kelompok atau mungkin Anda buat dalam wujud ya video apa itu yang bukan pelakunya bukan kalian tapi cukup dalam bentuk ya untuk boneka atau apa itu silahkan. Intinya apa? Apa yang kalian presentasikan itu nanti ada di dalamnya itu ya kata-kata kunci atau yang bersifat motivasi atau itu ajakan sebagai poster mengajak masyarakat luas agar itu mendapatkan pencerahan, mendapatkan inspirasi dari kalian. Nah, itu nanti diunggah ke media sosial apa terserah yang sekiranya itu mudah diakses oleh publik. Kalau dalam bentuk video pendek ya mungkin kalian unggah misalnya ke YouTube sehingga nanti hasil karya kelompok itu masyarakat bisa mendapatkan inspirasi. Atau dalam bentuk poster, silakan nanti Anda bisa unggah di aplikasi apa. Jadi ini istilahnya apa? Kalian tiap kelompok itu membuat produk yang nanti diunggah di internet, ya, aplikasi apa, ya sebagai bentuk ya kontribusi kepada masyarakat. Isinya bisa mendidik, edukasi, tapi tentu isinya kan singkat. Kalau itu poster ya susunlah dalam kata-kata kalimat yang singkat, tapi menyentuh. Misalnya nanti kelompok itu presentasinya tentang problem, misalnya terkait dengan ini, misalnya problem menjaga kesehatan di era pandemi misalnya. Nah, nanti ya kalian membuat produk, kalau itu poster ya silahkan, mungkin Anda dengan desain yang menarik, misalnya seperti yang selama ini kan sudah banyak itu misalnya poster-poster dalam bentuk ya hanya poster statik, ada yang dalam bentuk ya video gerak ya, movie. Misalnya jangan lupa apa 4M atau 5M. Lindungilah diri Anda. Anda menjaga diri berarti menjaga bangsa. Diri Anda sehat berarti bangsa akan sehat. Nah, ini contoh-contoh saja. Jadi nanti bisa kalian share, publikasikan yang masyarakat publik bisa mengakses. Jadi ada tugas kelompok, satu untuk menyiapkan bahan presentasi dalam bentuk PPT ya. Kemudian dari isinya itu nanti kalian bisa desain bentuk dalam ya Anda susun dalam bentuk bisa poster atau dalam bentuk video pendek mungkin 2-3 menit. Ya, silahkan. Di samping tugas kelompok ada tugas individual. Ya, paling enggak ini ada dua tugas PR individual. Ini saya tulis 2 kali, ya bisa, ya paling enggak 2 kali. Dan ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Ini. Karena ini 2 SKS, setiap pertemuan durasinya adalah maksimal 100 menit, ya, maksimal. Nanti dalam diskusi kita bisa selesai sebelum itu ya cukup. Nah, inilah pokok-pokok bahasan yang sudah saya rancang. Apa saja itu pokok bahasannya? Nah, ini mencakup beberapa pembahasan. Pertama ya tentang
identitas nasional. Ini diawali dengan memahami kata-kata kunci. Jadi menyangkut tentang dimulai dari identitas kewarganegaraan. Si A, si B itu WNI, warga negara Indonesia. Sedangkan kalau ada KLMN orang itu, itu WNA. Kemudian tentang kata kunci nation. Ini nanti kita membahas beberapa bentuk identitas nasional Indonesia. Kemudian berikutnya kita bahas tentang pentingnya integrasi nasional. Ini terkait dengan ya hidup damai, rukun, gotong royong, ya, saling mendukung. Kemudian kita bahas tentang nilai dan norma konstitusional. Ya, ini arahnya adalah peran, posisi pentingnya hidup itu secara konstitusional. Kita harus memahami landasan konstitusi itu untuk apa, pentingnya di mana. Kemudian tentang kewajiban dan hak warga negara. Ya tentu ini hubungannya ya orang per orang, warga negara dengan negara. Juga nanti di dalamnya ada berbagai macam hak-hak asasi dan kewajiban-kewajiban asasi. Ya. Kemudian juga kita akan membahas khusus terkait dengan konsep demokrasi dan praktik demokrasi di Indonesia. Kalau kita berlandaskan dasar negara Pancasila, bagaimana toh konsep dan praktek demokrasi Pancasila itu? Silakan nanti bisa kalian buka kembali. Saya kira ini hanya meneruskan pelajaran-pelajaran dulu di sekolah. Kemudian jadi konsep dan praktek demokrasi, kemudian penegakan hukum. Nah, ini menyangkut dunia hukum. Kalau masyarakat bagaimana taat hukum, untuk itu perlu ada penegakan hukum. Agar berjalan maka perlu ada aparat, ya, aparat yang ikut menggawangi, menjaga agar penegakan hukum itu berjalan. Maka ada namanya aparat penegak hukum. Kemudian kita akan bahas urgensi wawasan Nusantara, ya. Wawasan Nusantara ini berpijak pada kekayaan batas bentuk wilayah Nusantara. Posisi wilayah kita. Ini seputar wawasan Nusantara. Ya. Menyambung wawasan Nusantara, kita akan bahas juga ini perkembangan batas wilayah dan landasan geopolitik. Ini dalam percaturan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara lain, baik dengan negara-negara sekitar yang dekat maupun negara-negara yang jauh. Kemudian satu lagi kita akan membahas ketahanan nasional. Dan ini fokus melihat pentingnya bela negara. Karena ini menjadi strategi yang konkret, ya. Bagaimana kita membela negara, mempertahankan negara kita. Ini aspek-aspek apa saja
yang harus kita prioritaskan. Ini akan dibahas di sini. Ada teori ketahanan nasional yang melihat prioritas terutama pada 8 aspek. Ya, ada 8 aspek. Saya yakin ini juga kalian sudah pelajari dulu di sekolah. Ada teori yang masih ingat nggak itu? Ada 8 aspek yang disebut dengan Astagatra. Nah, bisa dibuka kembali. Ada Astagatra itu kan terjemahnya kan 8 aspek. Aspek apa saja? Ada aspek wilayah, aspek penduduk, ya, aspek kekayaan alam, ada aspek ideologi, apalagi politik, kemudian ekonomi, sosial budaya, apalagi keamanan, pertahanan keamanan, ada 8 itu di sini. Sudah selesai itu. Ya, tapi juga nanti melengkapi itu adalah kita bahas bagaimana strategi menghadapi berbagai macam ancaman. Ini melengkapi ini teori ketahanan nasional, berbagai ancaman. Ya. Ini. Nah, ini nanti pertemuan yang terakhir mungkin bisa dimanfaatkan untuk penyelesaian tadi. Proyek kewarganegaraan sebagai wujud sumbangsih kalian secara kelompok untuk ikut ya membangun, mengedukasi masyarakat melalui karya-karya kelompok. Itu ditutup dengan ujian akhir semester. Ya. Sebagai penutup, saya langsung akan ajak untuk ya ini ketentuan garis besarnya saja lah. Jadi komponen penilaian ini saya sederhanakan saja ini. Jadi ada 4 komponen ya. UTS nanti bobotnya 30%, UAS bobotnya 30%, partisipasi keaktifan ya maksudnya itu 10%, nanti tugas-tugas baik individu maupun kelompok itu 30%. Ya. Total 100%. Tapi ingat, syarat umum ini untuk bisa ikut ujian akhir minimal presensinya adalah minimal 75%. Ini standar umum. Kira di STTN dulu dan sekarang juga tetap berlaku. Ya. Kehadiran 1% nanti dapat bonus nilai. Ya. Terus dan total 1%. Ya. Ini catatan saya kira ini menyangkut juga integritas warga negara Indonesia yang baik tadi ya. Hendaknya seperti ini. Jadi marilah kita mulai dari diri sendiri untuk mempertahankan dan menjaga kehormatan diri, terutama dalam konteks pembelajaran ini. Jangan sampai curang, jangan melakukan plagiat. Tegakkan kejujuran. Sekian paparan saya untuk pengenalan kuliah. Sebagai pengantar, sekian saja dulu. Ya. Mudah-mudahan jelas. Ya. Dan nanti akan saya share. Untuk pembagian kelompok siap ya nanti. Nanti silakan nanti pertemuan berikutnya mudah-mudahan sudah terbagi kelompok. Nanti akan saya sediakan sejumlah topik yang nanti akan saya bisa persiapkan. Ya. Kalau kira-kira nanti tampilnya
presentasi mungkin bisa dimulai sebelum UTS ya silakan saja, lebih baik. Bisa. Di paling tidak itu setelah UTS sampai pertemuan ke-13 itu saya harapkan sudah selesai semua, sudah tampil semua. Ya. Bisa dipahami ya garis besar ini? Dari saya cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau dirasa cukup ya saya cukupkan sekian saja pertemuan pertama ini. Nah sebelum lupa, saya minta bantuan untuk kelas ini ya 3 prodi ini lebih ke sarana secara teknis komunikatif aja. Silahkan ada sukarelawan yang bisa membuatkan WA grup kelas PKN ya, untuk kelas ini. Dan saya harapkan nanti semua peserta bisa join ya, terdaftar di WA grup itu. Dan ada ketua kelas mungkin dari 3 prodi, silakan bisa. Mungkin nanti bisa saya buatkan, Pak. Mungkin kemarin kan saya juga udah menyimpan nomor Bapak di Matkul Pancasila. Oh, ini ikut juga ya kelasnya Mas Rafi ya? Iya, Pak. Oh, ya matur nuwun. Ya, nanti saya Oh, iya, buatkan. oh, ini berarti ada yang ngambil kelas sekarang ini jalan bareng ya? Ikut kelas Pancasila, juga ikut kelas warganegaraan ya? Iya, Pak. Untuk 20 bareng. Iya. Itu yang apa? Yang LMEC? Iya, Pak. LMEC 20. Ya. Kalau yang Elin sama TKN ini mungkin semester depan Pancasila. Ya, terima kasih Mas Rafi. Repoti terus. Nah, tenun. Iya, Pak. Izin Ya, bertanya, terima kasih. absen ini gimana ya, Pak? Untuk presensi. Ya, ini juga kemarin saya tanya itu sudah sediakan aplikasi yang di SIAKAT itu ya. Nah, kalau menurut saya itu ya saya juga saya praktekkan juga belum lancar sudah ya, yang untuk pakai barcode itu. Tapi sambil menunggu nanti coba saya akan coba lagi. Ada baiknya boleh kalau untuk hari ini mungkin bisa semacam cepat nggak membuatkan semacam Google Form atau apa itu untuk atau presensi yang biasa apa itu Google Form ya untuk hari ini aja mungkin. Iya malah tadi saya lupa belum kepikir itu. Kemarin saya minta tolong ke akademik itu ya memang merepotkan itu kalau untuk membuat. Tapi kalau mungkin silakan nanti Mas Rafi atau ada teman lain nanti untuk hari ini biar praktis aja lah. Mungkin bisa disediakan link presensi untuk tanggal ini. Iya, Pak. Mungkin nanti coba saya tanya Bisa menyusul lah. yang bisa membuatkan Google Form. Mungkin ada teman yang bisa nanti. Ya. Silakan nanti diedarkan sendiri aja. Kalau nanti sudah ada WA group, nanti kalau nanti kan di-share di situ nanti masing-masing biar pada ikut isi. Sementara itu dulu, nanti coba saya ambil nanti kontak lagi dengan akademik. Bisa saya tutup ya hari ini. Terima kasih kalau begitu. Sampai ketemu pekan depan ya. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan tidak ada halangan apapun, studi semuanya lancar. Sekian, terima kasih. Ada khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.